Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Syafruddin. Saya dari mahasiswa UBS Cengkareng dengan NIM 64210987. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023 oleh Ilham Syafruddin. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan tahun 1971, memiliki cabang hampir semua daerah di Indonesia. Dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran higienis, kandungan gizi, rasa praktis, aman, dan halal dikonsumsi. Senantiasa menjadi prioritas Indofood untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Indofood adalah perusahaan makanan perdana di Indonesia dan menguasai pasaran dalam negeri melalui berbagai produknya, termasuk mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak dan lemak nabati, makanan bayi, serta makanan ringan. Indofood juga memproduksi produk bumbu makanan, merek-merek yang memainkan peran penting dalam menopang stabilitas bisnis Indofood dan kekuatan fundamental Indofood, antara lain mie instan Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura. Minyak sayurnya juga ada juga Bimoli dan Sunrise. Margarinnya di Royal Palmia dan Simas. Makanan ringan juga seperti Ciki, Citato, dan Jet Jet. Produk makanan bayi Promina dan Sun. Serta kecap Indofood dan piring Lombok. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis laporan kinerja keuangan PT Indofood Sukses Tbk per tahun 2023. Kajian teorinya berdasarkan hasil perhitungan perbandingan kinerja keuangan dari PT Indofood Sumber Tbk. Diketahui bahwa indikator likuiditas terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu pada indikator cash ratio, artinya perusahaan tersebut memiliki perbedaan dalam mengelola aset lancar dan membiayai utang lancar perusahaan. Sementara pada indikator current ratio dan quick ratio, kedua perusahaan tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Sementara itu, pada indikator profitabilitas, kinerja keuangan kedua perusahaan tidak menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada indikator net profit margin dan return on equity perusahaan tersebut tidak dapat perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan kedua perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dan konsisten dalam indikator profitabilitas. Berdasarkan hasil perbandingan dengan rata-rata standar rasio untuk industri, bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam membayar kewajiban dengan menggunakan aktiva yang dimiliki masih di bawah rata-rata standar industri. Namun, PT kewajiban lancar dengan kas atas setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa PT INDS Makmur Tbk memiliki nilai cash ratio yang melebihi rata-rata standar industri. Sementara itu, untuk kewajiban lancar yang dapat dibiayai dengan aset perusahaan, PT Indofood Tbk masih berada di bawah standar rata-rata industri. Berkaitan dengan profitabilitas perusahaan, diketahui berdasarkan pengukuran rasio profitabilitas, PT Indofood Sumur Tbk berada di atas rata-rata standar industri, yang artinya potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan pengolahan modal dapat dikatakan baik. Dan di sini terdapat laporan keuangan pada tahun 2023 dari posisi laporan keuangan PT Indefab tahun 2023. Di sini laporan posisi keuangannya ada, terus tabel-tabel ada nominal dan angkanya, aktiva lancar, aset, dan lain-lainnya. Di sini juga ada sama untuk angka dan nominalnya. Dan di sini juga masih ada cadangan keuntungan kerugian investasi pada instrumen ekuitas, jumlah liabilitas, dan ekuitas. Pada kesimpulannya, PT Indofood Makmur Tbk hari ini mengumumkan hasil keuangan tahun penuh yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan membukukan pertumbuhan 1% dalam penjualan bersih konsolidasi menjadi 111,70 triliun dari 110,83 triliun pada tahun lalu. Indofood mencatat laba usaha yang stabil sekitar Rp 19,6,6 triliun dengan margin yang sehat sebesar 17,6%. Tanpa memperhitungkan pos non berulang dan valuta asing, laba inti mencerminkan kinerja operasional yang mendasarinya meningkat 8% menjadi 9,78 triliun dari Rp 9,06 triliun. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.